الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والذرية والبيت أجمعين ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وسلم وإلى حضرته وأصولهم وفرعهم أن الله دغ الشمر والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel, juga para pemirsa Dinas LH Sunterjaya Channel, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab qanaah. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah qanaah. Malam ini kita teruskan pengajiannya sampai kepada hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah qanaah. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 262. Halaman 262. Oh, sudah halaman ke sebelahnya ya. Halaman 263, maaf. Halaman 263 hadis nomor 1. Baris keempat dari atas, Pak. 263 hadis nomor 1. Sudah ya, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan yang hakiki itu bukan dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah pada hati yang selalu merasa cukup. Muttafaqun alaih. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sejalan dengan hadis tadi ada sebuah dialog
antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, seperti yang termaktub di dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Rasul bertanya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Rasulullah, "Ya Aba Dzarrin, ataro kasrotal mali huwal ghani." Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang bahwa orang yang hartanya banyak itu adalah orang yang kaya? Qultu na'am. Kata Abu Dzar, saya katakan ya. Qala, lalu Rasulullah bertanya lagi, wataro killatal mali huwal faqru. Dan apakah kamu memandang bahwa orang yang hartanya sedikit itu adalah orang yang fakir? Qultu na'am, lalu aku jawab iya, kata Abu Dzar. Qala, lalu Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, innamal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya kaya. Orang yang kaya hati. Wal faqru faqrul qalbi, dan orang yang fakir itu adalah orang yang hatinya fakir. Baik. Bapak hadirin rahimakumullah, beranjak dari dua hadis tadi, maka sungguh kita dapat memahami bahwa soal kaya, soal miskin itu bukan soal banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki oleh seseorang. Tapi soal kaya, soal miskin itu adalah soal mentalitas. Ini soal karakter. Ada orang kaya tapi mentalnya itu mental miskin. Karakternya karakter miskin. Mental miskin, wataknya juga watak miskin. Jadi rasanya kurang terus. Meskipun hartanya banyak. Karena mental miskin. Tapi ada orang miskin, mentalnya mental kaya. Dia tidak pernah menampakkan kemiskinannya itu di hadapan umum. Ya. Dia tidak pernah bercerita tentang kekurangan dirinya, penderitaan dirinya, sehingga orang mengira kalau dia itu adalah orang kaya. Dia orang kaya. Maka itu sesungguhnya berdasarkan kedua hadis tadi, jadi orang kaya itu gampang. Nggak perlu ngumpulin harta yang banyak. Ya, kalau soal tadi kan, kalau dinilai oleh kebanyakan orang, ya seperti yang diceritakan Abu Dzar tadi. Ketika Abu Dzar ditanya Rasulullah SAW, Abu Dzar, apakah kamu memandang bahwa orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya? Abu Dzar menjawab, ya Rasulullah. Jujur, apa adanya. Memang kita pun selalu memberi penilaian begitu. Kalau orang hartanya banyak, anggapnya orang kaya. Lalu boleh ditanya, apakah kamu memandang bahwa orang yang sedikit hartanya itu orang yang fakir, orang yang miskin? Abu Dzar jujur. Ya, apa adanya, sama juga dengan penilaian kita. Beliau menjawab, ya. Tapi kalau Rasulullah, Abu Dzar, orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya kaya. Dan orang yang miskin itu adalah orang yang hatinya miskin. Maka itu saya katakan tadi, soal kaya, soal miskin bukan soal seberapa banyak harta yang dimilikinya. Tapi soal kaya, soal miskin, ini soal mentalitas, ini adalah soal karakter atau watak seorang. Boleh tadi.
Orang yang apa namanya hatinya kaya, meskipun dia nggak punya, pantang dia minta-minta, pantang dia menceritakan tentang kesulitannya dia kepada orang lain, sehingga orang lain kemudian menganggapnya dia adalah orang kaya. Tapi orang kaya merasa di mana-mana dia cerita tentang orang kaya, puyeng dengar ceritanya aja, puyeng kadang-kadang. Oh ya ini saya itu, padahal yang nggak miskin-miskin amat ya, padahal. Kenapa? Mentalnya mental miskin. Jadi ngerasa apa namanya? Ngerasa kurang terus ngerasanya. Saya belum punya apa-apa, saya belum punya. Dibandingkan yang lain masih apa itu? Masih lumayan. Ya. Oke. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah apa namanya? Bersabda sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang menampakkan kecukupan, maka Allah akan membuatnya kaya. Cukup. Jadi itu tadi, kalau pengen jadi orang kaya, ubah mentalnya, ubah wataknya. Jangan mental miskin, jangan jadi apa namanya punya karakter miskin. Nggak bakal kaya begitu, nggak bakal kaya. Ya soalnya. Ayo, Bapak hadirin rahimahullah, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah orang yang menyusun kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah syarah dari Sahih Bukhari yang tebalnya setebal apa itu? Apa kata beliau, kata Syekh Ibnu Hajar ini, orang yang disifati dengan kaya hati adalah orang yang selalu qanaah. Orang yang selalu merasa puas dengan rezeki yang Allah beri. Ia tidak begitu tamak untuk menambahnya tanpa ada kebutuhan. Contoh begini, Bapak rumah sudah punya kan? Punya. Ya meskipun satu lantai lah. Meskipun satu lantai tapi sudah punya. Kendaraan sudah punya meskipun baru satu, apa itu motor, apa itu mobil, ada, pokoknya kemana-mana nggak jalan kaki, sudah gitu. Udah, orang yang kena nggak akan minum pertama. Buat apa? Dia kemudian rakus, lalu ingin berusaha untuk menambah supaya rumahnya jadi 2 lantai. Uang 1 lantai aja masih bisa tidur semua situ ya, masing-masing sudah ada kabar. Artinya untuk menambah lantai 2, lantai 3 sampai lantai 15 gitu kan, ya nggak dibutuhkan. Nggak dibutuhkan. Ya. Kendaraan sudah punya, meskipun cuma 1, ya nggak perlu 2, 3, 4, 5 gitu. Parkirnya juga susah. Banyak kan itu. Nggak perlu. Sehingga kemudian apa? Sehingga ia pun kemudian tidak seperti orang yang tidak pernah letih untuk mencarinya. Bahasa kitanya nggak ngoyo, maka kemudian hidupnya nggak ngoyo. Orang yang terus merasa kurang, ingin nambah itu, maka kemudian hidupnya selalu ngoyo untuk mencari dunia. Dia kadang-kadang lupa umur. Kita ini sekarang usianya sudah berapa? Itu sudah berapa? Oh sudah sekian. Oke. Soal umur kan gak ada yang tahu. Kita mau sampai kapan? Mau sampai nanti habis sisa apa mau sampai besok? Sampai kan cuma Allah yang tahu. Yang pasti orang pasti akan mati, yang gitu. Mati. Oke, ya mesti dihitung. Umur juga harus dihitung, usia juga harus dihitung. Ya, kita ini kan nggak selamanya hidup. Oke lah, rata-rata orang Indonesia umurnya berapa? Sebut saja 63 laki-laki, 65 perempuan kan gitu. Sekarang usia saya sudah berapa? Oh sudah 60. Berarti kalau umur saya ini ya sama seperti umurnya rata-rata orang Indonesia, berarti saya nyisa 3
3 tahun lagi kan gitu. 3 tahun lagi. Apalagi sudah lebih dari 63-nya, berarti bonus kan? Bonus tinggal tunggu waktu saja. Oke. Kalau gitu apa kemudian harus persiapkan? Apa terus sisa umur kita ini akan kita gunakan untuk terus ngejar itu? Rumah yang lantai 1 supaya bisa di lantai 2, lantai 3, nggak akan habis-habisnya. Orang yang Quran mesti dia akan bisa berpikir, oh kalau gitu sisa hidupku ini akan aku bergunakan untuk mempersiapkan diri. Ya, sebelum aku menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Akan aku pergunakan untuk menyiapkan bekal guna menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Udah, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, anak-anak semua sudah mentas semua. Sudah mentas tadi sudah rumah tangga semua. Udah. Urusanku tinggal apa? Urusanku tinggal mempersiapkan diri dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang qanaah. Tapi ketika sifat qanaah itu enggak ada, ya akan terus dia. Akan terus dan kurang. Dia nggak merasa cukup, nggak bakal kaya. Oke. Ia tidak meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan yang terjadi padanya adalah ia selalu ridho dengan pemberian Allah yang maha adil padanya. Orang inilah yang seakan-akan kaya selama-lamanya. Itu kata Ibnu Hajar Asqalani yang begitu. Lalu yang disifati dengan sifat miskin tadi, ya kebalikannya daripada tadi. Dia akan selesai masa kurang. Dia ingin terus menambah. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya adalah, boleh apa enggak sih kita sebagai orang muslim ini, sebagai orang mukmin ini, jadi orang kaya? Kata Rasulullah boleh. Boleh. Kita orang Islam ini jadi orang kaya boleh, kata Rasulullah. Ini seperti disabdakan Rasulullah SAW ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Kata Rasulullah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya itu, kata Rasulullah. Asal dia adalah orang yang bertakwa. Wasikhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu, kata Rasulullah, adalah lebih baik dibandingkan dengan kaya. Watibun nafsi minan ni'am, dan hatinya senantiasa bahagia dengan kenikmatan, dengan karunia-karunia yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, hatinya senantiasa bahagia dengan kenikmatan yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati, kenapa Rasulullah tadi menyebut tadi boleh jadi orang kaya asal jadi orang takwa? Apa hikmahnya dibalik yang disampaikan Rasulullah SAW? Orang meskipun kaya tapi dia takwa, maka hartanya itu akan disalurkannya kepada jalan kebaikan. Orang yang kaya tetapi dia bertakwa, maka hartanya akan disalurkan kepada jalan kebaikan. Bapak mungkin pernah lihat videonya lagi viral ya. Ada orang kaya, tapi dia dermawan. Dia bilang, kalau saya punya uang 1 miliar dibandingkan dengan saya beli tas branded yang hartanya miliaran, mendingan saya panggil ketua yayasan katanya untuk bangun masjid atau bangun madrasah. Dan beliau memang sudah wakafnya mana-mana. Saya tidak punya tas mewah yang harganya miliaran, meskipun saya kuat untuk membelinya. Ya tadi, lebih baik hartanya saya infakkan, artinya saya wakafkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan. Jadi kalau orang itu kaya tapi dia takwa, maka hartanya akan disalurkan untuk jalan kebaikan. Maka kata Rasul, boleh, jangan boleh asal takwa. Tapi kalau dia kaya tapi dia nggak takwa, maka hartanya akan disalurkan untuk hal-hal keburukan, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menghabiskan hartanya untuk jalan maksiatan? Wah, banyak sekali orang yang menghabiskan hartanya kepada jalan kemaksiatan itu tidak sedikit. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hartanya itu tidak akan mencelakakan dirinya. Hartanya tidak akan mencelakakan dirinya.
Bahkan hartanya itu bisa menjadi tabungan bagi dirinya ya, untuk hari akhiratnya nanti. Ya, satu. Baik, kita teruskan dulu hadis yang nomor 2-nya ya. Hadis yang nomor 2-nya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah memeluk Islam. Warziqo kafafan, dan dikaruniai rizki yang cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Bapak hadir rahimakumullah. Jadi sama bahwa dari hadis tadi Rasulullah SAW hendak mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seseorang, keberuntungan seseorang itu tidak ditentukan oleh banyak dan sedikitnya harta yang dimilikinya, kata Rasulullah. Tetapi apa? Lebih ditentukan oleh 3 hal itu tadi. Apa yang 3 hal itu? Pertama, apabila dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi seorang muslim. Kenapa menjadi muslim itu kemudian disebut sebagai salah satu keberuntungan? Disebut sebagai keberuntungan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Karena menjadi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi seorang muslim, itu berarti dia sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kunci untuk bisa hidup bahagia. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi seorang muslim, itu artinya bahwa dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia sampai dengan akhirat. Tapi kunci namanya, kunci. Tanpa kunci orang gak akan bisa masuk ke rumah. Ya, mau masuk ke rumahnya dikunci, punya nggak ada, nggak bisa masuk ke rumah. Begitu juga kalau nggak ada kuncinya, orang nggak akan bisa mengendarai mobilnya nggak jalan, misalkan. Gitu. Tapi sebaliknya, orang juga nggak bisa tidur di atas kunci, bisa ditidurin kuncinya, enggak kan? Enggak. Orang juga nggak bisa bepergian naik kunci. Kuncinya sekedar bisa masuk. Supaya kunci adalah supaya dia bisa mengendarai mobil, kalau itu kunci mobil. Demikian pula orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi seorang muslim. Apakah dengan menjadi seorang muslim itu lalu otomatis dia sudah akan mendapatkan kebahagiaan? Ya belum tentu. Sama dengan tadi, kunci bisa masuk ke rumah, tapi orang gak bisa nidurin kunci. Baru kunci. Dia bisa masuk ke rumah kalau dipergunakan kunci untuk buka pintunya. Dia bisa mengendarai mobil kalau dipergunakan kuncinya itu untuk menstarter mesin mobilnya. Begitu juga dengan seorang muslim, apakah dia akan mendapat kebahagiaan atau tidak? Tergantung. Apakah dia termasuk orang yang mau mengamalkan ajaran-ajaran agama atau tidak? Jadi kalau agamanya itu, muslimnya itu cuma status, itu ya, cuma status. KTP saya kan udah terus muslim katanya gitu kan. Yang artinya sama dengan tadi, orang mau kunci tapi nggak digunakan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan tadi manakala agamanya itu diamalkan.
diamalkan. Agama dipelajari, agama didalami, kemudian agamanya diamalkan, baru dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Oke, satu. Yang kedua apa yang dari itu? Yang menyebabkan orang memperoleh keberuntungan kebahagiaan ini, diberi rezeki yang cukup. Yang cukup. Baik. Cukup tuh ukurannya apa? Nah, ini kan kita kan sering apa namanya? Ngerasa hidupnya nggak cukup-cukup. Ya nggak ada sobat konanya. Jadi apa kalau saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, Pak, apa yang menyebabkan hidup kita ini nggak pernah ngerasa cukup? Kira-kira jawabnya Bapak. Apa yang menyebabkan sifat qanaah ini nggak bisa masuk dalam diri kita sehingga kita nggak pernah ngerasa cukup-cukup? Nafsu. Nafsu. Ya, nafsu akademia. Yaitu karena hidup kita ini terlalu muluk-muluk, Pak. Ya, hidup kita terlalu muluk-muluk. Atau dalam kata lain, kita ini hidupnya selalu bergaya hidup tinggi. Anaknya terlalu muluk-muluk, betul katanya Pak Wan tadi. Karena nafsu. Nafsu itu karena kita hidup terlalu muluk-muluk. Maka itu hidup kemudian perlu distandarisasi. Perlu distandarisasi hidupnya. Standarisasinya apa? Seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu? Apa kata Rasulullah SAW? Standarisasinya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi fakannama khizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, tiap hari Bapak nggak pernah diuber-uber sama debt collector, nggak pernah ditagih utang, nggak ada orang yang ngancam Bapak, aman kan? Aman, rasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, alhamdulillah, dari rumah bisa sampai ke masjid, bisa jauhlah ya silaturahmi, keliling menemui saudara-saudaranya, sehat badannya. Indahu kutu yaumihi, dan dia mempunyai makanan pokok pada hari itu. Alhamdulillah, perutnya nggak lapar, bisa punya makanan untuk makan satu hari itu. Jangan mikir besoknya lagi. Belum tentu juga hidupnya sampai nanti. Itu. Ya, udah punya 3 itu aja kata Rasulullah. Ada rasa aman, nggak diuber-uber penagih utang, nggak diancam orang, badannya sehat, punya makanan untuk keperluan satu hari. Kata Rasulullah apa? Faka'annama khizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya. Udah punya semua itu. Oke. Apa yang rasanya nggak cukup tadi? Ya itu tadi, nafsu, angan-angan. Kenapa? Hidupnya terlalu muluk. Saya belum punya ini, saya mau ini, saya mau ini. Ini yang nggak bisa habis nih. Nah, gitu. Dan sebagainya. Maka itu saya katakan tadi, hidup memang perlu distandarisasi. Ini standarnya gitu. Dan ada rasa aman, sehat badannya, terus punya makanan, nah itu udah cukup, kaya raya itu. Udah seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya. Bapak hadirin rahimahullah, saya mau tambah hadis yang ketiganya, agak panjang, takutnya waktunya nggak cukup ya. Kita masih punya waktu barangkali sekitar 5 menitan. Kalau ada yang ditanyakan silakan Pak. Nah tadi. Monggo Pak Ustaz.
Iya, iya, wahan itu kan artinya kita dengar sering kan wahan. Wahan itu apa? Dia terlalu cinta terhadap dunia dan lupa terhadap kematian. Wakarahiyatil maut, dan nggak suka terhadap kematian dan lupalah sama mati, cinta dunianya berlebihan begitu sampai dia lupa bahwa dirinya itu adalah bakal mati. Nah itu memang penyakit. Ya itu penyakit, bukan penyakit. Iya, tul amal termasuk. Dari dari panjang angan-angan itu lalu akan melahirkan penyakit itu akan ya hubutunnya waqarahiyatil maut. Dia terlalu mencintai dunianya sampai dengan dan dia membenci kematian, dia lupa terhadap kematian. Ya, padahal mati itu keniscayaan. Mati itu adalah keniscayaan. Enggak ada orang nggak mati. Semua juga mati. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Coba yang lain. Silakan Pak, masih punya 2-3 menit lagi lah kalau mau bebas saja. Silakan Pak. Pak Haji. Masih, ya silakan. Tanggung soalnya mau ini hadis yang ketiga panjang. Hadis yang ketiga panjang kalau diteruskan. Oke, jadi gini sedikit. Jadi soal standar itu tadi ya, standar hidup itu tadi. Jadi memang hidup itu saya katakan tadi perlu distandarisasi. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi orang yang seperti pepatah besar pasak daripada tiang. Apa tuh? Ya, kebutuhannya itu melebihi daripada kemampuannya. Orang kalau bicara soal kebutuhan pokok sebetulnya nggak banyak yang dibutuhkan oleh manusia itu Pak. Bapak makan seberapa sih? 1 piring kan? 1 piring. Yang mahal itu apa Pak? Yang mahal itu gaya hidup. Bapak makan 1 piring. Ya kalau masak sendiri. Tapi kalau ngikutin gaya hidup, itu yang jadi mahal. Makan aja mesti di restoran yang terkenal, yang itu kan. Berjauhnya itu berapa puluh kilometer, berapa ratus kilometer, ya kan? Misalnya. Ini yang bikin mahal. Jadi yang bikin mahal tuh gaya hidup, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan sederhana aja. Oke, pakai baju. Ya baju asal baju yang bisa menutup aurat, yang pantas dipakai, nggak mahal-mahal amat kok. Ya di Tanah Abang berapa harganya gitu. Tapi kalau mau baju yang model ngikutin gaya, ngikutin tren kata bahasa mudanya, ini bikin mahal. Tas, berapa sih harga tas itu? 100.000, 200.000 juga bagus. Ada orang yang pakai tasnya miliaran. Tas sama aja, bayangannya hitam juga. Kalau kena itu, ini apa? Gaya hidup. Bapak kemana-mana, udah kalau bikin gitu mau naik bajaj, mau naik ojek, naik apa, oke, yang penting nyampe gitu. Gampang. Tapi kalau mau bergaya ini yang repot. Jadi gaya hidup itu sesungguhnya membuat susah orang itu sendiri. Maka itu hidup itu perlu tadi standarisasi dan hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Belanjakan hartanya itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan mengikuti gaya hidup. Apalagi kalau rezekinya duitnya nggak banyak-banyak amat, bisa repot itu. Bisa repot. Ya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan? Baik.
Ya, nanti kita lanjutkan pengajiannya insyaallah dalam Sabtu yang akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina sahabat ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min haratil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatin kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bis sa'adah wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma والتفرق تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.